Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa baik dan saya percaya juga Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan waktu kita siapkan ruang terbaik, kita ajak keluarga kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Sebelum kita memulainya, satu kerinduan saya untuk membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terdapat dalam Roma 8 ayat 35 sampai ayat 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya apapun menjadi pergumulan kita, apapun menjadi persoalan kita, kita mau bersama-sama mengandalkan Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan setiap hari semakin lama semakin penuh dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Tanggalkan segala beban persoalan kita, tanggalkan segala persoalan apapun. Jangan sampai ada satupun yang menghalangi kita untuk menghampiri, karena kasih Tuhan begitu luar biasa penuh dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita, datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan,
kebaikan-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Selama kami hidup Tuhan, selama kami masih bernafas Tuhan, kebaikan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa kasih Tuhan, kami tidak akan bisa sampai saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendirikan mesbah pujian penyembahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan hadir Tuhan, biar Kau menikmati pujian penyembahan kami, sehingga itu menjadi suatu persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita percaya malam hari ini kita benar-benar menikmati kasih Tuhan, kita benar-benar menikmati kebaikan Tuhan, haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa, kita katakan kepada Tuhan. Yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, ya Tuhan. Kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Oh Tuhan, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh, amin. Ku bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu penuh, amin Tuhan. Kebaikan-Mu penuh, ya Tuhan. Ku
atas kasih-Mu. Kami mau lebih nyatakan, katakan lebih lagi. Oh, kebaikan-Mu penuh, ya Tuhan. Kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh dalam hidup kami. Kebaikan-Mu melimpah. Semua yang Kau rancangkan baik bagiku. Sungguh Kau baik Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan melebihi segala yang ada. Kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami hampiri tahta kudus-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu melimpah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi segala yang ada. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan melebihi segala yang ada. Kasih-Mu memulihkan kami. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh Tuhan,
Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Hampiri bait kudusnya dengan rasa haus dan lapar akan Dia. Nikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa penuh dalam hidup kita. Tanggalkan segala beban persoalan kita. Tanggalkan segala persoalan apapun yang menghalangi kita. Mungkin ada kita saat ini kita jatuh dalam dosa. Kita bangkit lagi, kita berdiri lagi. Jangan menghalangi kasih Tuhan. Bangkit dan berdirilah. Datang kepada Tuhan saat ini. Jangan biarkan sakitmu menghalangi untuk menyembah Tuhan. Jangan biarkan persoalan itu menghalangi kita untuk datang menghampiri tahta Tuhan. Jangan pernah putus asa untuk datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang mampu mengubahkan hidup kita. Hampiri tahta Tuhan saat ini. Yakinkan diri kita bahwa kita benar-benar layak. Karena darah Yesus yang melayakkan kita. Karena salib Tuhan yang memulihkan kita. Jangan lihat persoalan kita. Jangan melihat sakit kita. Jangan melihat keterpurukan kita. Jangan melihat beban kita. Tapi pandang salib Tuhan. Lihat pengorbanan Tuhan. Yang telah memerdekakan kita. Yang telah menyembuhkan kita. Yang telah membebaskan kita. Kalau kita saat ini jatuh dalam dosa, bangkit dan berdirilah. Jangan diam dalam dosa. Karena Dia Bapa yang mampu memulihkan hati kita. Yang mampu memulihkan hati kita. Yang mengubah hati kita. Satu kerinduan Tuhan. Yang penting kita mau terlebih dahulu. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada, Engkau hadir. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, Engkau ada menjadi terang kami. Membawa kami keluar dari lembah itu Tuhan. Kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Yes Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Tuhan, katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan,
seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Amin Tuhan. Rinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami malam hari ini ya Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, ku mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Ubahkan kami, Tuhan. Ubah kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Ubah kami dengan memiliki hati yang baru, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar firman ini membebaskan kami, melepaskan kami, membangkitkan iman kami, dan hati kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biar isi hati Tuhan yang ditaruhkan dalam hatinya, yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, sehingga kami yang boleh mendengarkan, menyaksikannya Tuhan, ada pemulihan yang sejati daripada-Mu, boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini sudah mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang saya siapkan dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, dari bacaan kita hari ini, saya sangat tertarik dalam ayatnya yang ke-7, 47. Coba kita kembali perhatikan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jemaat mula-mula itu hidup mereka disukai semua orang. Wah, ini luar biasa sekali. Kemudian yang luar biasanya, Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Saudara, pertanyaannya bagi saya dan saudara, mengapa jemaat mula-mula itu disukai banyak orang? Dan firman Tuhan mencatat bukan hanya itu, karena mereka disukai oleh semua orang, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saudara, ini akan kita sama-sama pelajari bersama. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah hidup yang berdampak. Saudara, banyak orang yang berkata bahwa hidup yang berdampak itu adalah memberi warna. Hidup yang berdampak itu adalah memberi pengaruh. Hidup yang berdampak itu memberi manfaat. Saya percaya siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini, kita mau hidup saya dan saudara berdampak bagi orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, dampak apa yang kita berikan kepada orang lain? Kalau dampak yang positif itu luar biasa. Tetapi bukankah hari-hari ini banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dampak yang diberikan kepada orang lain bukan dampak yang positif, tetapi lebih banyak memberi dampak yang negatif. Tetapi saya percaya semua jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan setiap kita yang menyaksikan tayangan ini selalu memberi dampak yang positif bagi orang lain. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar dampak apa yang diberikan oleh jemaat mula-mula sehingga firman Tuhan mencatat mereka disukai oleh semua orang. Kita akan sama-sama belajar. Coba kita kembali perhatikan dalam ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dampak yang diberikan oleh jemaat mula-mula sehingga mereka disukai oleh semua orang adalah perubahan hidup. Hal yang pertama, dampak yang diberikan oleh jemaat mula-mula adalah perubahan hidup. Saya dan saudara, ketika kita ingin hidup kita berdampak, milikilah yang namanya perubahan hidup. Saudara, rupanya jemaat mula-mula itu memberikan perubahan yang nyata dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Perubahan apa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula? Di sana jelas sekali, di sana ada saling mengasihi, ada kasih di antara mereka. Kemudian di sana ada kesatuan hati, itu dampak yang mereka miliki. Kemudian di sana ada saling berbagi satu dengan yang lainnya. Jelas sekali firman Tuhan mencatat mereka rela menjual harta milik mereka dan hasil penjualannya itu mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa perubahan yang dimiliki oleh jemaat mula-mula tidak tiba-tiba langsung mengasihi, tidak tiba-tiba langsung saling ada kesatuan hati, tidak tiba-tiba langsung ada rela berkorban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa jemaat mula-mula memiliki perubahan yang begitu luar biasa dan disaksikan oleh banyak orang? Karena rupanya kalau Bapak Ibu baca teks-teks sebelumnya, di sana menjelaskan bahwa kehidupan jemaat mula-mula ini mereka menyerahkan hidup mereka kepada tuntunan Roh Kudus. Ada amin saudara? Setiap pribadi yang tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, saya percaya cepat atau lambat dia akan mengalami yang namanya perubahan. Karena apa saudara? Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita saudara, itu mustahil kita akan mengalami yang namanya perubahan. Tetapi dapat dipastikan saya dan saudara akan mengalami yang namanya perubahan dan bisa berdampak bagi orang lain ketika hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Coba kita perhatikan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa saudara? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Roh Kudus, hari lepas hari pembaharuan hidup itu terus ada dalam hidup kita saudara. Hidup kita itu perlu dibaharui setiap hari. Karakter kita itu perlu dibaharui setiap hari secara terus menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini saya punya gelas dan isinya kopi. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini ada kopi di dalamnya dan saya akan mengisi dengan air putih. Saya percaya ketika masih ada kopi dan saya mengisinya dengan air putih dan saya memberikan kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tidak akan mau karena kotor. Tapi sebaliknya, kopi yang ada di dalam gelas ini saya tumpah, saya cuci dan saya bersihkan. Kemudian saya mengisinya dengan air dan saya memberikan kepada Bapak Ibu untuk minum. Pasti Bapak Ibu pasti akan meminumnya karena gelas ini dalam posisi sudah bersih. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kehidupan kita itu perlu dibaharui hari lepas hari. Kehidupan kita itu perlu dibersihkan setiap hari. Masih banyak hal-hal yang menurut saya itu perlu dibersihkan lewat kebenaran firman Tuhan.
Ayo saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita berlomba-lomba untuk bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, yang namanya perubahan tidak pernah ada kata terlambat. Amin saudara. Perubahan itu tidak pernah ada kata terlambat. Pertobatan itu tidak pernah dikenal dengan istilah ada kata terlambat. Selagi ada kesempatan hari ini, mari kita berlomba-lomba memperbaiki hidup kita. Baharui hal-hal yang masih kurang dalam keluarga kita. Mungkin kita menyadari kita belum menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kita. Kita belum menjadi istri yang baik bagi suami kita. Atau mungkin kita belum menjadi anak yang baik. Mari kesempatan bagi saya dan saudara. Perbaharui kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin hari-hari ini kita belum begitu komit dalam pelayanan. Kesempatan kita baharui pelayanan kita sehingga pelayanan kita itu betul-betul berdampak bagi orang lain. Dalam pekerjaan kita masih ada hal yang perlu kita rubah. Mari kita berlomba-lomba memperbaiki, bahkan dalam pergaulan kita, semua hal yang kita lakukan. Kesempatan ketika masih ada waktu, kita perbaiki itu di dalam Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari nyatakan perubahanmu sehingga hidup saya dan saudara menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan berdampak besar bagi orang lain. Sekali lagi, sekecil apapun itu yang kita lakukan, pasti akan berdampak besar bagi orang lain. Saudara, itu hal yang pertama. Kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka memberi dampak yang luar biasa karena orang-orang di sekitar mereka melihat perubahan hidup yang nyata atas kehidupan mereka. Kemudian hal yang kedua saudara, coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, hidup yang berdampak bukan saja melalui perubahan hidup kita, bukan saja melalui perubahan karakter kita, sikap kita, tetapi hidup yang berdampak itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita ketika kita mengalami yang namanya pertumbuhan iman yang luar biasa. Itu hal yang kedua. Jemaat mula-mula mereka disukai oleh banyak orang dan hidup mereka berdampak karena mereka mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Saudara, seorang penulis buku, Rick Warren, dia berkata begini, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hidup dan sehat, bertumbuh secara kualitas juga secara kuantitas. Saudara, bicara kualitas di sini adalah pertumbuhan secara kerohanian, dan bicara kualitas itu jumlah. Nah, kalau kita melihat jemaat mula-mula, secara kualitas dan secara kuantitas itu berjalan beriringan. Nah, ini yang Tuhan mau, ada keseimbangan antara pertumbuhan kualitas iman dan kuantitas secara jumlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kualitas pertumbuhan kerohanian seseorang akan mempengaruhi kerinduannya untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Sekali lagi, kualitas pertumbuhan kerohanian seseorang akan mempengaruhi kerinduannya untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Itu sudah pasti saudara. Kalau kita mengalami bagaimana pertumbuhan iman kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, kita rasakan betapa luar biasanya ketika kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengalami pengalaman yang indah dengan
Tuhan pasti ada kerinduan yang besar di hati saya dan saudara untuk mengajak orang lain untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena ada pertumbuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula itu mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Bukan saja soal jumlah mereka banyak, tetapi firman Tuhan mencatat kualitas iman mereka, kualitas rohani mereka itu sungguh teruji. Saudara, bukankah hari-hari ini kita melihat begitu banyak gereja yang kelihatannya secara kualitas jumlah itu banyak sekali, bertumbuh sekali, tapi minta maaf saudara, tunggu dulu. Apakah di dalamnya mereka punya kualitas iman yang luar biasa di hadapan Tuhan? Banyak gereja yang kelihatannya bertumbuh secara jumlah, tapi minta maaf, keropos dalam hal pengajaran. Jemaat mula-mula saudara, kenapa mereka bertumbuh dalam hal iman mereka di hadapan Tuhan? Karena kita sudah membaca mereka itu tekun dalam pengajaran. Artinya apa saudara? Pengajaran mereka itu berpusat kepada Tuhan. Dan apa yang mereka dapatkan, mereka bagikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Begitu banyak hari-hari ini gereja-gereja Tuhan bertumbuh secara luar biasa, tetapi minta maaf pengajarannya itu begitu keropos, begitu rapuh. Itulah sebabnya ketika jemaat mengalami masalah persoalan, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Katanya kalau ikut Tuhan itu diberkati sukses, tetapi setelah mereka mengalami masalah, mereka mulai menyalahkan pendetanya, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Pengajarannya itu kurang kuat. Saudara, bukankah pengiringan Tuhan bukan soal berkat saja, bukan soal kemakmuran saja, tetapi pengiringan kita akan Tuhan, kita itu melewati yang namanya proses. Bahkan justru di balik proses yang kita alami, kita juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Nikmatilah setiap proses yang ada. Jangan pernah salahkan setiap proses. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena itulah keindahan kita mengikut Tuhan. Keindahan kita mengikut Tuhan ketika kita kuat dalam pengajaran. Kuat dalam kerohanian kita. Bukan terus-terus diberi makan susu saudara yang lunak-lunak, tetapi ada saatnya, ada waktunya kita menerima makanan yang keras ketika kita sudah dewasa secara rohani. Banyak orang percaya mengaku sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah puluhan tahun melayani Tuhan, tetapi kerohanian mereka tidak bertumbuh saudara. Banyak jemaat minta maaf saudara, melakukan dosa itu biasa. Karena mereka lihat panutan mereka juga seperti itu, berarti saya juga pun bisa melakukan hal yang sama saudara. Ini yang harus kita cegah sebagai orang percaya. Kita harus kuat dalam hal pengajaran. Kita kembali apa kata firman Tuhan. Kita harus betul-betul setiap pengajaran yang kita terima, itu kita akan kembali lihat apakah ini sesuai firman Tuhan ataukah sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena mereka sungguh kuat dalam pengajaran. Dan saya rindu semua jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online, biar kita menjadi pribadi yang kuat dalam pengajaran akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan menjadi fondasi dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula pertumbuhan rohani mereka itu begitu kuat dan luar biasa. Karena mereka itu ada persekutuan, jelas sekali kita sudah baca. Ada fellowship di antara mereka satu dengan yang lainnya. Mereka berbagi di tengah-tengah komunitas mereka. Firman Tuhan mencatat ada yang menjual harta miliknya untuk bisa dibagi kepada yang membutuhkan. Ini luar biasa dan saya bersyukur di gereja kita di HCC Palu dan HCC Luwuk sudah sama juga dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika kita melihat saudara kita yang kekurangan. Luar biasa antusias jemaat bisa menabur diakonia sehingga dana itu kita bisa bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah saudara kekuatan kita sebagai gereja Tuhan ketika ada persekutuan. Kemudian bukan hanya itu,
jemaat mula-mula mereka terus bertumbuh dalam iman mereka, dalam kerohanian mereka. Karena mereka memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama, berdoa secara bersama-sama. Melalui CG kita juga sudah lakukan hal itu. Cuma karena situasi dan kondisi sekarang ini tidak memungkinkan, tetapi saya percaya nilai-nilai itu sudah ada di gereja ini. Mari saya memberikan semangat kepada kita sekalian untuk terus membangun persekutuan yang intim dengan sesama kita lewat CG. Kita saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian saudara, jemaat mula-mula mereka terus bertumbuh dalam kerohanian mereka karena mereka punya doa yang kuat, saudara. Itulah sebabnya dalam bacaan kita itu ada mujizat, ya, ada tanda-tanda mujizat yang sakit disembuhkan, saudara. Dan kita pun bersyukur, saudara, ini bukan berbangga, tapi saya tahu ini adalah visi yang Tuhan taruh lewat gembala kita. Ada saatnya, ada waktunya kita doa bersama lewat doa puasa. Sekalipun beberapa waktu yang lalu di masa pandemi kita tetap menjalankan doa puasa 21 hari. Nah, sebelum-sebelumnya juga kita sudah melakukan hal itu. Artinya apa, saudara? Di mana ada kebersamaan kita, ada kesehatan, kita minta kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita lihat ada mujizat, saudara. Saya mendengarkan begitu banyak kesaksian yang disaksikan oleh anak-anak Tuhan ketika mereka mengambil waktu berdoa 21 hari, mereka lihat mujizat. Di CG saya itu ada beberapa dan saya percaya di CG lain juga pun mengalami hal yang sama. Anggota CG saya, dia bersaksi bahwa ada seorang yang berhutang sudah cukup lama, malah maka mereka berpikir ya diputihkan saja, tetapi pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berdoa, saudara. Justru di tengah-tengah pandemi ini, saudara, orang yang berhutang itu melunasi hutangnya itu puluhan juta. Saudara, ini luar biasa karena dia ambil waktu berdoa dan berpuasa. Kemudian ada seorang anak muda, dia WA, dia katakan saya ini sudah bergumul 2 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi nanti doa puasa 21 hari ini Tuhan jawab doa saya. Bukan cuma itu, saudara. Saya ingat ada Pak Gembala sempat cerita, ada seorang anak Tuhan jemaat HCC Palu, justru di tengah-tengah pandemi ini dia mendapatkan proyek yang besar. Bahkan anak Tuhan di gereja ini, saudara, dia mengalami kesembuhan dari sakitnya. Artinya apa, saudara? Ketika kita bertumbuh dalam kerohanian kita lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Mungkin ada yang berkata, tapi saya kan sudah berdoa, tapi tidak ada mujizat. Saudara, waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa saudara. Karena kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi pribadi yang begitu luar biasa di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jemaat, saudara. Saya percaya hidup kita akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, perubahan hidup dan pertumbuhan rohani itu akan membawa dampak yang luar biasa untuk penambahan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, kalau umat Tuhan mencintai Tuhan, pasti dia akan mencintai gereja Tuhan. Kalau umat Tuhan mencintai gereja Tuhan, dia akan mencintai sesamanya. Saudara, biar kita menjadi pribadi yang punya dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat karakter kita, kerohanian kita itu ada keseimbangan, saudara. Tidak berat sebelah, kelihatannya rohani tapi karakternya itu rohana begitu ya. Tetapi yang Tuhan mau ada keseimbangan kehidupan perilaku kita dan rohani kita itu berjalan beriringan dan ada perubahan dan orang tertarik dan pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Biar kita menjadi pribadi yang berdampak di tengah-tengah lingkungan kita bekerja, di gereja kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada, nama Yesus yang dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan.
Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Betapa Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dia terus mengingatkan kita untuk lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Lewat sikap kita, kerohanian kita, memiliki dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami dibaharui hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita lakukan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari masing-masing pribadi bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kedalaman hati saya dan saudara. Tuhan yang paling tahu setiap kerinduanmu hari-hari ini. Kita bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Hidup kita akan mengalami dampak yang luar biasa. Dimanapun kita berada, ketika ada perubahan hidup yang nyata atas hidup kita. Hidup kita akan berdampak luar biasa dan nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengalami pertumbuhan rohani, yang Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih lagi mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Karena pertumbuhan iman kita, kerohanian kita, karakter kita, ketika kita kuat dalam pengajaran akan firman Tuhan. Hamba doa dalam nama Yesus, semua jemaat HCC Palu, HCC Luhuk, bahkan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di berbagai kota, Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Biar mereka juga menjadi pribadi yang terus rindu mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami semua mengalami perubahan yang nyata, dan perubahan itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya Tuhan, apa yang orang lihat dalam hidup kami, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi setiap umat-umat Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau memulai komitmen yang baru untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami akan terus baharui kasih kami lebih lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang bergumul dengan usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang tolong campur tangan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan
pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan pasti buka jalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan keluarga mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Biar setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini menjadi keluarga yang berdampak, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, bahkan diberkatilah Tuhan pelayanan HCC Palu dan Luwu. Biar semua yang kami lakukan berdampak bagi banyak orang. Nama Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya.